Ketika mata batin seseorang sudah terbuka atau bisa dikatakan mendapatkan anugerah khusus dari Allah SWT, tetapi pemahaman ketuhanannya tidak meningkat sama sekali, sama seperti orang yang tidak memiliki mata batin, atau bahkan sama seperti pemahaman kita ketika masih di sekolah SD, sekolah dasar, maka inilah yang harus dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha memberikan pemahaman tentang dampak dari membuka mata batin. Jadi pada video sebelumnya aku sudah pernah beberapa kali membahas tentang spiritual dan supranatural. Hal itu tentunya erat kaitannya dengan mata batin atau indera keenam, yakni sebuah kemampuan melihat sesuatu yang tak kasat mata, bahkan pada tahap tertentu akan mampu melihat masa lalu ataupun masa depan. Sekilas mungkin manusia suka atau bangga dengan memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak banyak dimiliki orang seperti itu. Akan tetapi, apakah sebenarnya memang seperti itu? Kemungkinan belum tentu, karena banyak juga manusia yang merasa tertekan dan stres berat atau bahkan mengalami kegilaan ketika mengalami proses terbukanya mata batin tersebut. Maka berikut aku share dampak negatif dari terbukanya mata batin manusia. Di antaranya adalah stres, ketakutan, kegilaan, mudah terganggu makhluk halus, mudah kesurupan, dan mata batin susah lagi untuk ditutup. Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Mari kita masuk pada dampak yang pertama, yaitu merasakan stres. Anda akan merasakan stres berat karena melihat secara langsung penampakan yang lebih mengerikan dari sekedar di film-film. Dalam film mungkin Anda menyaksikan dalam durasi 1 atau 1,5 jam, tetapi di dalam dunia nyata Anda akan melihat hal tersebut secara berkepanjangan. Kemanapun sudut mata Anda melihat, disitulah penampakan nyata ada. Sebuah penampakan yang terlihat secara nyata tersebut menyebabkan Anda akan merasakan energi dari penampakan tersebut. Rasa Anda akan selalu tersentuh dengan energi tersebut. Apalagi ketika Anda tidak memiliki tempat untuk curhat, tidak ada orang yang percaya dengan penglihatan Anda, dan itu semua yang akan menjadikan Anda menjadi stres berat, bahkan bisa mengganggu kejiwaan manusia. Kemudian dampak yang kedua adalah Anda akan selalu merasakan ketakutan, karena Anda seperti memasuki dunia yang baru, yang sangat beda dengan kehidupan normal manusia. Kehidupan normal Anda akan berubah 180 derajat saat mata batin terbuka. Kemanapun arah pandangan Anda akan selalu diselimuti oleh alam gaib. Kemudian dampak yang ketiga, Anda akan memasuki fase kegilaan. Karena seringnya kehidupan manusia yang tercampur antara alam gaib dan alam nyata, dan keduanya sama terlihat jelas secara bersamaan, sehingga sangat sulit untuk membedakan antara alam nyata dan alam gaib. Tidak maksimal fungsi kontrol kesadaran manusia. Manusia terlalu banyak ngomong masalah kegaiban kepada manusia lain yang sedang dalam kondisi normal. Dalam hal ini ada yang bilang tenggelam dalam kesadaran gaib, atau ada juga yang mengatakan kefanaan. Tetapi di sini pahamilah betul tentang kefanaan tersebut. Kefanaan terhadap hal-hal gaib itu sangat beda dengan fana ilah. Fana dan tenggelam dalam ketuhanan. Dan fana ilah itu tidak hanya sekedar melihat penampakan, membaca masa lalu dan membaca masa depan. Kemudian dampak yang keempat adalah mudah terganggu oleh makhluk gaib. Ketika kita melihat makhluk gaib, maka mereka itu tahu bahwa kita melihat mereka. Ini karena keduanya saling memiliki energi yang beda dan tidak selaras, energi yang tidak sejalan. Oleh karena itu, energi tersebut sangat bisa untuk selalu bersentuhan. Sehingga di sini
kita harus benar-benar mempersiapkan fisik, mental, serta iman kita. Karena seringnya gangguan makhluk halus tersebut akan selalu menghantui Anda, dan Anda pun bisa saja meringkuk di kamar sendirian, tidak doyan makan dan minum dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Kemudian dampak yang berikutnya adalah seseorang menjadi mudah kesurupan. Di dalam membuka mata batin itu diperlukan latihan-latihan khusus, di mana pelatihan tersebut adalah bertujuan untuk membuka selaput-selaput batin dari yang terluar sampai yang paling dalam. Ada pula yang mengatakan terbukanya hijab ataupun gerbang gaib. Dari gerbang gaib yang terbuka itulah makhluk gaib dari luar diri atau penampakan bisa tahu dan bisa masuk atau merasuki orang yang sudah terbuka gerbang selaput batinnya. Dan ketika terjadinya benturan-benturan energi antara manusia dan makhluk gaib, maka inilah penyebab kuat terjadinya kesurupan. Kemudian dampak yang terakhir adalah mata batin tidak bisa dikendalikan dan susah untuk ditutup kembali. Para sahabat semua, ketika mata batin sudah terbuka, maka akan sangat sulit untuk menutup kembali. Banyak orang yang tidak tahan dan mengeluh ingin menutupnya dan kembali menjadi manusia normal seperti pada umumnya. Akan tetapi ini sulit, karena itu ibarat menutup anugerah dari Allah SWT yang sudah turun kepada kita. Jadi setengah mati sulitnya manusia membuka mata batin, maka seperti itu pula sulitnya menutup kembali. Bahkan bisa lebih sulit lagi. Tanpa Allah SWT yang mengizinkan kita untuk melihat alam gaib, maka mustahil bagi manusia untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, dengan memiliki mata batin atau indera keenam, itu merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT. Kemudian apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Maka pada fase ini sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah meningkatkan ilmu, terutama ilmu dalam bertauhid. Ketika mata batin seseorang sudah terbuka, atau bisa dikatakan mendapatkan anugerah khusus dari Allah SWT, tetapi pemahaman ketuhanannya tidak meningkat sama sekali, sama seperti orang yang tidak memiliki mata batin, atau bahkan sama seperti pemahaman kita ketika masih di sekolah SD, sekolah dasar, maka inilah yang harus dirubah. Karena ilmu atau pemahaman atau pengetahuan itu semua yang akan mendukung kestabilan manusia di dalam mensikapi lahiriah dan batiniah manusia pada saat hidupnya sudah diselimuti oleh alam lahiriah dan alam batiniah. Jadi apakah membuka mata batin itu berbahaya? Benar. Ketika iman seseorang lemah, ketika seseorang hanya ingin mencoba-coba saja tanpa didampingi oleh ahli spiritual, maka jangan salah, ketika ahli spiritual yang kita tahu itu ternyata hanyalah seorang ahli atau praktisi supranatural. Karena itu sebenarnya beda. Bahkan bisa dikatakan keduanya adalah bertolak belakang. Silahkan simak video spiritual dan supranatural, ketahui perbedaannya, atau video spiritual supranatural. Setelah simak video ini, apakah masih kedukun? Silahkan simak kedua video tersebut di dalam channel Syekh Jati ini. Lalu apakah selanjutnya yang harus dilakukan untuk memahami alam batin dan seputar ranah kebatinan? Jadi sebetulnya sederhana. Pahami, gali gaib yang ada di dalam diri kalian dan lepaskan gaib di luar diri. Gaib di dalam diri adalah keutuhan diri pribadi Anda. Akal adalah gaib, pikiran adalah gaib, budi adalah gaib, hati adalah gaib, rasa adalah gaib, sukma adalah gaib, ruh adalah gaib. Semua itu ada di dalam keutuhan pribadi manusia. Dan gaib di luar diri adalah jelas, seperti penampakan, tempat-tempat keramat, punden dan lain-lain yang berpenghuni, atau barang-barang antik yang berpenghuni, dan masih banyak lagi. Karena sebenarnya
kehidupan kita sekarang ini adalah sebuah perjalanan nyata, baik dalam perjalanan lahiriah maupun batiniah. Barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan tersesat semakin jauh. Seperti itu jugalah kita mensikapi tentang hal gaib. Inilah perjalanan pencarian yang tidak akan pernah selesai diceritakan sampai akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.